Papua kerap disebut sebagai benteng terakhir hutan hujan Indonesia. Wilayah dengan tutupan hutan terluas, biodiversitas tertinggi, dan masyarakat adat yang masih menggantungkan hidup pada alam. Namun, dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara Desember lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana yang memantik perdebatan, penambahan perkebunan kelapa sawit di tanah Papua. Tujuannya, kata Presiden, untuk mewujudkan swasembada energi di setiap daerah. Di tengah krisis iklim dan bencana ekologis yang berulang di Sumatera, wacana ini menimbulkan satu pertanyaan mendasar. Apakah Papua sedang dipersiapkan untuk menanggung beban pembangunan yang tak lagi sanggup ditanggung wilayah lain? Data menunjukkan Papua bukanlah wilayah tanpa jejak industri. Catatan Sawit Watch menyebutkan hingga 2022, luas perkebunan kelapa sawit di Papua telah mencapai 290.659 hektar. Angka yang nyaris menyentuh ambang batas daya tampung lingkungan yang dihitung sebesar 290.837 hektar. Direktur Eksekutif Sawit Watch Ahmad Surambo menegaskan, luas perkebunan yang ada sudah sangat krusial. Menurut organisasi ini, sekitar 75.000 hektar kebun sawit di Papua bahkan berada di wilayah hutan primer, kawasan konservasi, dan habitat burung cendrawasih. Angka tersebut berbeda dengan data Badan Pusat Statistik, BPS, yang mencatat luas sawit Papua sekitar 235.000 hektar per Juli 2024. Perbedaan ini menunjukkan satu persoalan klasik dalam tata kelola sumber daya. Negara belum memiliki satu peta realitas yang disepakati bersama. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya sawit sebagai bahan baku energi nabati. Impor BBM menurutnya menelan anggaran hingga 520 triliun rupiah per tahun. Prabowo menegaskan, kita berharap Papua juga menghasilkan BBM. Namun sejumlah akademisi menilai, persoalan energi Indonesia tidak terletak pada kekurangan lahan, melainkan rendahnya produktivitas dan ketergantungan pada pola lama. Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, Budi Setiadi Daryono menyebut bahwa kebutuhan domestik sejatinya bisa dipenuhi dari lahan sawit yang sudah ada, dengan intensifikasi dan permajaan. Masalahnya bukan menambah luas, tetapi meningkatkan hasil. Pendapat ini sejalan dengan kritik lama terhadap ekspansi sawit nasional. Ketika pilihan selalu jatuh pada pembukaan hutan baru, bukan pemenahan sistem yang ada. Dampak sawit tidak hanya tercermin pada tutupan hutan, tetapi juga pada perubahan kehidupan sosial. Penelitian dosen Fakultas Hukum UGM, Almonika Cindy Fatikasari di Bovendigul dan Merauke, menunjukkan bagaimana perkebunan sawit mengubah sistem hidup masyarakat adat. Dusun sagu hilang, berburu harus dilakukan lebih jauh. Pangan yang dahulu tersedia di hutan, kini harus dibeli. Masyarakat memang bekerja di perusahaan sawit, namun tanpa kontrak jelas, tanpa jaminan keselamatan, dan dengan sistem upah berbasis target. Almonika mengatakan, itu membentuk sistem kemiskinan struktural. Alih-alih menjadi jalan keluar ekonomi, sawit justru menciptakan ketergantungan baru di atas tanah yang sebelumnya menjadi sumber hidup mandiri. Bagi pegiat lingkungan, rencana ekspansi sawit di Papua bukanlah gagasan baru, melainkan pengulangan yang tertunda. Sumatera telah lebih dulu menjalani eksperimen yang sama. Hutan dibuka atas nama pembangunan, perkebunan monokultur tumbuh cepat, dan negara menikmati pertumbuhan. Risikonya baru terasa belakangan, saat banjir datang lebih sering, lebih luas, dan lebih mematikan. Manajer kampanye hutan dan kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyebut deforestasi sebagai faktor yang memperparah krisis ekologis
di setidaknya 3 provinsi Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Hutan yang semula berfungsi sebagai penyerap air, penahan longsor, dan pengatur iklim mikro, perlahan kehilangan perannya. Yang tersisa adalah lanskap produksi, rapi di atas kertas, rapuh di hadapan hujan. Uli mengatakan, Papua kini bergerak di jalur yang sama. Sekarang saja Papua Selatan, Merauke, hampir setiap tahun banjir. Pernyataan itu menjadi penting bukan karena dramatis, melainkan karena datang sebelum ekspansi besar benar-benar dimulai. Ia adalah peringatan dini yang seringkali diabaikan dalam sejarah pembangunan Indonesia. Data Walhi mencatat, sejak 2000 hingga 2024, 1,1 juta hektar hutan Papua telah hilang, terutama akibat izin perkebunan, kebun kayu energi, dan proyek ekstraktif lain. Angka ini menempatkan Papua sebagai salah satu wilayah dengan laju deforestasi tertinggi, meski selama ini dipersepsikan sebagai hutan terakhir. Disinilah kritik menjadi politis. Bagi sebagian pengamat, apa yang terjadi bukan sekadar kelalaian teknis atau lemahnya pengawasan, melainkan pola pembangunan yang sengaja dipindahkan. Ketika Sumatera dan Kalimantan telah mencapai titik jenuh ekologis, di mana biaya bencana mulai lebih mahal dari manfaat ekonomi, arah ekspansi bergeser ke timur. Papua menjadi ruang kompromi, bukan karena ia paling siap, melainkan karena daya tawarnya paling lemah, secara politik, secara ekonomi, dan dalam sorotan publik nasional. Dalam bahasa yang lebih jujur, sebagian risiko pembangunan nasional tidak dihilangkan, hanya digeser. Digeser dari wilayah yang sering tampil di layar televisi ke wilayah yang jarang mendapat ruang dalam percakapan nasional. Dari pusat ke pinggiran, dari daerah yang sudah rusak ke daerah yang masih bisa dikorbankan. Bencana di Sumatera kini berfungsi seperti cermin. Namun alih-alih berkaca, negara justru terlihat sibuk mencari ruangan lain untuk menaruh retakan yang sama. Dan Papua, sekali lagi, berada di posisi itu. Di atas kertas, dukungan terhadap program nasional terlihat nyaris bulat. Sejumlah kepala daerah di tanah Papua menyatakan kesiapan mengawal apa yang disebut sebagai program strategis nasional. Bahasa yang digunakan rapi, frasa-frasa seperti percepatan pembangunan, ketahanan energi, dan kepentingan nasional berulang kali muncul dalam pernyataan resmi. Namun, realitas di lapangan bergerak dengan irama yang berbeda. Di Kabupaten Bovendigul, masyarakat adat suku Auyu justru memilih jalur hukum. Mereka menggugat izin perkebunan kelapa sawit ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Langkah yang jarang ditempuh komunitas adat dan hampir selalu dilakukan sebagai upaya terakhir. Bagi negara, tanah adalah objek administrasi. Bisa dipetakan, dilelang, dan dialihfungsikan. Bagi masyarakat adat Papua, tanah adalah subjek kehidupan. Ia bukan sekadar aset ekonomi, tetapi identitas kolektif, sumber pangan, dan ruang spiritual yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan generasi yang belum lahir. Uli Artasiagian dari Walhi mengulang ungkapan yang kerap diulang masyarakat adat Papua untuk menjelaskan relasi mereka dengan alam. Tanah itu mama. Metafora itu bukan puitis, melainkan politis. Ketika tanah diambil, yang hilang bukan hanya hutan atau sumber penghidupan, tetapi seluruh sistem kehidupan. Cara makan, cara bekerja, cara percaya, hingga cara mendidik anak. Di titik inilah, konflik menjadi lebih dari sekadar sengketa lahan. Ia berubah menjadi pertarungan makna antara negara dan warga negaranya sendiri. Negara berbicara dalam bahasa angka, target, dan peta konsesi. Masyarakat adat berbicara dalam bahasa relasi antara manusia, tanah, dan leluhur. Kesenjangan ini diperlebar oleh ketimpangan kekuasaan. Dalam banyak kasus, kehadiran perusahaan sawit diiringi oleh aparat keamanan. Sebagian warga dilibatkan sebagai perantara, juru bicara yang menjembatani kepentingan korporasi dengan komunitas, sekaligus memecah solidaritas internal. Yang menolak dicap menghambat pembangunan. Yang bertahan seringkali berhadapan dengan negara dalam posisi yang nyaris tanpa perlindungan. Bagi sejumlah pengamat,
dukungan politik di tingkat lokal tidak selalu mencerminkan persetujuan di akar rumput. Ia kerap lahir dari relasi kuasa antara pusat dan daerah, di mana ruang tawar pemerintah lokal menyempit di hadapan proyek nasional. Dalam skema ini, masyarakat adat berada di lapisan paling bawah, menjadi pihak yang harus menyesuaikan diri, bukan yang diajak merumuskan arah pembangunan. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah negara berniat membangun Papua, melainkan pembangunan versi siapa yang sedang dijalankan, dan siapa yang harus menanggung biayanya? Di tanah Papua, jawabannya kian terasa jelas. Sebagian pengamat kebijakan publik menilai sawit tetap relevan dalam strategi ketahanan energi nasional selama dilakukan secara ketat dan terkontrol. Namun, kritiknya tetap sama. Mengapa opsi terakhir selalu menjadi opsi pertama? Ketika intensifikasi, hilirisasi, dan energi terbarukan lain belum dimaksimalkan, Papua kembali ditempatkan sebagai ruang kompromi. Papua bukan wilayah kosong yang menunggu diisi. Ia telah hidup jauh sebelum peta investasi digambar. Pertanyaannya kini bukan sekadar tentang sawit atau energi, melainkan tentang bagaimana negara belajar dari sejarahnya sendiri. Apakah pembangunan akan terus berjalan dengan mengulang luka lama, atau akhirnya memilih berhenti, menoleh, dan bertanya, cukupkah yang sudah hilang sebelum Papua kehilangan lebih banyak lagi?